Siap, Om. Oke, mungkin tadi bisa dilanjutkan aja. Jadi untuk awalnya mungkin di teaser aja dan bisa dilanjutkan di materi yang terakhir tadi seputar strategi yang bisa dilakukan atau diupayakan untuk menaikkan si promosi tadi gitu. Oke, aku lanjutin ya. Lanjut, siap. Silakan. Kelihatan screen aku? Oke, sudah masuk. Oke, mantap. Oke, jadi spoiler sedikit. Jadi kita mau recap tadi membahas apa. Hari ini kita akan ngebahas 3 fitur. Yang pertama ada fitur promoted push, yang kedua ada voucher lapak, dan yang ketiga ada sebar promosi nih. Nanti masing-masing aku akan cerita gimana caranya sih Om sama Tante bisa ngeoptimalin transaksi, bisa naikin traffic di lapaknya Om sama Tante menggunakan 3 fitur ini. Nah, buat promoted push sendiri, mungkin aku sedikit maju ke halaman tips and triknya aja, supaya ntar kita bisa bahas 2 fitur lainnya lagi. Nah, tipsnya untuk kita pakai promoted push itu kurang lebih ada 4 nih, supaya traffic bisa naik sampai 10 kali. Nah, ini tuh kita nggak asal loh, Om sama Tante, naik 10 kali ini kita udah ngebandingin nih, dari pelapak-pelapak yang nggak pakai promoted push, kemudian ketika mereka pakai, transaksinya jadi gimana sih? Nah, kita ngelihat di sini ada kenaikan traffic hingga 10 kali. Nah, setelah kita pelajarin dan telusurin lebih lanjut, ada 4 nih Om sama Tante. Gimana caranya supaya transaksi bisa naik dengan menggunakan promoted push. Yang pertama, fokus pada barang yang sudah memiliki penjualan. Nah, kalau kita lihat gambar di sebelah kanan ini, aku cari nih Xiaomi. Kemudian muncul kan ada banyak nih barang-barang yang berkorelasi dengan kata kunci Xiaomi tadi. Ada yang warnanya ungu ini, kemudian ada yang gambarnya hitam ini dan lain-lain. Nah, aku sebagai calon pembeli akan membandingkan banyak faktor, mulai dari gambarnya sesuai nggak sih sama barang yang aku lagi cari. Yang kedua, harganya cocok nggak sih sama kantongku nih. Terus habis itu kita lihat-lihat lagi nih, kredibel nggak ya nih pelapaknya, udah pernah nggak ya ada transaksi ini di barang ini. Nah, disinilah nih si promoted push membantu untuk barang-barang yang sudah pernah ada penjualan, semakin tinggi lagi transaksinya. Karena barang yang sudah pernah memiliki penjualan ini mengindikasikan kalau memang barangnya ini sudah laku di pasaran, dan pelapaknya itu tuh kredibel. Jadi tuh ini nggak mungkin lah tipu-tipu gitu, karena pernah ada transaksinya, pernah ada reviewnya, dan lain-lain lagi. Sehingga barang yang sudah punya kualitas bagus ini, kalau kita tambahin lagi, kita bungkus lagi dengan promoted push, supaya dia semakin tinggi posisinya di halaman pencarian, maka dari itu harusnya nih dengan strategi yang seperti itu, barang yang Om Tante nih, si barang ini yang bagus, pasti banget bisa naikin traffic ke lapaknya Om Tante, dan pastinya bisa naikin transaksi juga. Oleh karena itu, promoted push ini sebenarnya efektif banget kalau kita mau fokus ke barang-barang yang sudah memiliki performa, yang sudah memiliki penjualan. Tapi, tips nomor 2, itu bukan berarti promoted push nggak bisa dipakai ke barang-barang baru atau barang-barang yang belum memiliki penjualan di Bukalapak, nggak juga. Nah, ceritanya kayak gini nih Om Tante. Kita coba bayangin kalau misalnya ada barang baru, Om Tante baru upload nih barang baru tadi di seller center, terus nggak pecah telur terus. Nggak pecah telur ini maksudnya nggak pernah nih barangnya terjual gitu, jadi belum pecah nih telurnya. Nah, isunya bisa jadi karena kurang awareness atau para calon pembeli tuh nggak tahu ada si barang baru ini loh di Bukalapak. Karena misalnya ya barang barunya itu Xiaomi nih. Karena misalnya aku sebagai calon pembeli nyari Xiaomi, nggak akan menemukan si barang baru dari Om Tante ini di halaman utamanya si Bukalapak. Kenapa bisa begitu? Karena kita udah belajar kalau misalnya calon pembeli itu akan lebih cenderung melakukan klik pada barang-barang yang sudah memiliki performa sebelumnya, yang udah kredibel nih, ada transaksinya, ada reviewnya, dan lain-lain. Nasibnya si barang baru ini terus gimana dong? Nah, nasibnya si barang baru ini mungkin dia ada di posisi yang agak-agak di bawah. Nah, udah dia barang baru, nggak ada transaksi, posisinya di bawah, gimana nih nasibnya? Maka dari itu, plan kita bisa banget nih untuk naikin rankingnya jadi di atas, sehingga akhirnya nanti calon pembeli itu tahu, oh ada nih barang baru yang mungkin harganya sesuai dengan kantongku. Atau barang baru ini sesuai sama demand yang baru. Di market tuh sekarang lagi ngetren apa sih?
Terus habis itu Om sama Tante langsung buru-buru nih jual barangnya di Bukalapak. Naikin aja exposure si barang baru ini dengan promoted push. Dengan dia ada di posisi di atas, calon pembeli langsung tahu, oh ada barang ini. Maka dari itu bisa banget barang-barang itu pecah telur dengan menggunakan promoted push. Kita udah ada studinya juga, udah ngelihat kalau untuk ada pecah telur itu, salah satu komponennya, selain tadi kita menggunakan fitur memastikan barang yang Om Tante itu upload itu bagus ya, dari namanya, kategorinya, gambarnya, dan lain-lain. Ternyata promoted push itu satu dari 3 faktor yang menentukan barang itu bisa pecah telur, bisa mendapatkan transaksi pertama. Kenapa? Karena ini powerful banget nih sistemnya, bisa nge-bypass peraturan-peraturan lain sehingga barang Om Tante bisa muncul di atas. Yang ketiga, pakai yang namanya budget promosi harian. Nah, kadang kalau aku ngobrol-ngobrol nih sama pelapak, ada masalah takut kalau nanti budgetnya tuh boncos, atau misalnya nggak bisa diatur nih budgetnya, tiba-tiba udah tinggi banget aja biayanya. Nah, kita punya namanya budget promosi harian. Budget promosi harian ini akan melakukan top up di promoted push balance-nya Om sama Tante setiap hari sesuai dengan biaya yang sudah ditentukan. Kalau misalnya Om sama Tante itu pilih biayanya itu 15.000 per hari, Om sama Tante nggak perlu takut, biayanya nggak bakal lebih dari 15.000 berarti per hari. Om bisa naikin juga, Om sama Tante bisa naikin, misalnya mau 50.000 per hari, 100.000 per hari, 150.000 per hari, bisa juga. Kalau misalnya Om sama Tante udah setel nih 30 barang di promoted push, terus abis itu pakai biaya promosi hariannya, budgetnya yang 15.000 per hari. Ketika nanti udah ada pemotongannya kan harga per klik nih untuk promoted push lebih dari 15.000, nanti semua iklannya akan langsung kita stop. Jadi nggak perlu takut ada biaya-biaya tambahan lainnya, nggak. Pasti nggak akan lebih dari 15.000. Terus, kapan barangnya naik lagi? Nah, kita tunggu hari selanjutnya, namanya aja budget promosi harian. Jadi kita top up-nya itu 1 kali sehari, 15.000 hari ini. Nanti kalau udah habis, kita top up lagi jadi 15.000 di besoknya. Terus kalau budgetnya nggak habis gimana? Apakah nanti 15.000 tambah 15.000 jadi 30.000, tambah lagi 15.000 jadi 45.000, apa kayak gitu? Enggak. 15.000-nya ini itu tuh kita jagain, jadi limit yang paling tingginya. Kalau misalnya hari pertama habis hari pertama kita setel budget promosi harian 15.000. Terus ternyata besok nggak habis nih 15.000-nya, cuman terpakai 5.000, jadi masih ada sisa 10.000 ya. Nah, yang terjadi adalah sistem akan top up 5.000 lagi, jadi 10 tambah 5 jadi 15.000. Jadi kita bisa mastiin nih per hari biayanya tuh pasti maksimal 15.000, nggak ada deh lebih-lebih gitu. Yang keempat, setelah kita pakai promoted push, udah senang nih barang tampil di atas, jangan lupa untuk selalu evaluasi performanya dengan dashboard statistik. Kita punya dashboard statistik dengan matrix-matrix yang kayak gini nih. Om sama Tante tahu berapa kali sih tampil, berapa kali sih diklik, terus kontribusi ke penjualan saya berapa sih, total penjualan atau omset saya berapa, budget promosi yang terpakainya berapa, gitu. Itu semua Om sama Tante bisa lihat di tab statistik di halaman promoted push. Jadi nggak perlu takut udah capek-capek ngeluarin duit tapi nggak tahu hasilnya apa, nggak kok, kita punya performanya di aplikasi. Jadi langsung buka aja aplikasinya Om Tante setelah pakai promoted push, lihat terus nih secara reguler lah kalau bisa. Misalnya seminggu sekali, setiap hari Senin Om sama Tante evaluasi gimana sih performanya, bagus atau enggak. Contohnya nih, kenapa kita harus ngelihat statistik ini? Misal kita tampilnya itu 1.000 kali gitu ya, tapi dikliknya 0, artinya apa nih? Ada yang salah. Artinya dia udah tampil terus, contohnya ya di sini, cuman nggak ada yang klik. Berarti mungkin gambarnya nggak sesuai, judul barangnya nggak sesuai, harganya mungkin kemahalan, sampai orang-orang nggak mau ngeklik barangnya Om Tante, padahal sudah ada nih yang tampil. Nah, dari situ kita bisa belajar sama-sama apa nih yang perlu diperbaikin lagi dari barangnya. Apalagi nih yang perlu diperbaikin lagi, apakah mungkin gambarnya perlu dibagusin, atau misalnya yang kejadian tampilnya itu tuh kecil banget. Nah, itu bisa jadi karena CPC-nya atau bidding-nya atau harga per klik yang dipasang itu terlalu rendah, sehingga barangnya kalah sama barang-barang lain yang pasang harga per klik
sesuai rekomendasi atau jauh lebih tinggi daripada Om sama Tante. Oke, itu 4 tipsnya nih untuk promoted post. Jadi kalau kita ngikutin tips-tips ini, aku jamin sih barangnya Om Tante pasti kalau naik ke atas dapat tampilan lebih daripada barang-barang lainnya. Pasti nih matanya calon pembeli ngeliat nih barangnya Om Tante. Tinggal nanti mereka milihnya di faktor-faktor lain. Sesuai nggak? Harga sesuai nggak? Itu yang perlu kita benahi. Nah, selain promoted post, kita bakal bahas fitur selanjutnya yang namanya voucher lapak. Voucher lapak ini adalah salah satu fitur khusus super seller, sehingga Om sama Tante bisa bikin voucher khusus buat calon pembeli yang beli di khusus lapaknya Om Tante aja. Ini contohnya yang di kanan. Misal, ada 2 voucher nih yang dari lapak. Potongan harga hingga 15.000 atau hingga 20.000. Dan nggak cuma potongan harga aja. Kita bisa bikin ongkir, atau misalnya kita pengen bikinnya diskon, kayak 5% sampai 20.000, itu juga bisa. Nah, ada di mana sih si potongan harga ini? Aku sebagai calon pembeli biasanya ngeliat apa sih sebelum membeli suatu produk? Mungkin aku akan buka dulu nih halaman pelapaknya. Nah, di halaman pelapaknya aja, aku langsung diliatin nih sama, oh, si lapak ini punya nih voucher lapak khusus buat dia gitu. Terus habis itu buka di aplikasi juga kelihatan, oh, ada potongan harga nih sampai 10.000 kalau beli di lapaknya dia. Dan nggak cuma di halaman lapaknya, ada juga di halaman barang dan di halaman voucher. Jadi kalau misalnya aku udah ngeklik nih, misalnya si kaos polos hitam ini, langsung kelihatan di bawahnya, ada loh 2 voucher buat aku dan khusus dari si pelapak gitu. Atau misalnya ketika si calon pembeli udah mengatur-atur nih di keranjangnya, terus udah mau beli, di halaman voucher juga kelihatan nih, ada 1 voucher buat kamu. Nah itu tuh yang voucher pelapak ini. Keuntungannya apa sih si voucher lapak? Tadi kita udah bahas di awal kalau misalnya salah satu faktor yang menentukan transaksi itu terjadi selain ketika barangnya sudah tampil ya di atas. Yang kedua adalah permainan harga. Karena sekarang yang terjadi di situasi sekarang, siapa yang bisa punya harga yang semakin kompetitif, di situ nih celahnya. Di situ nih kesempatan untuk kita bisa semakin kompetitif, maka semakin mungkin untuk transaksi terjadi kalau misalnya barangnya kompetitif banget. Nah, dengan si voucher lapak ini yang terlihat di mana-mana, kita bisa lagi nih ngasih tahu pembeli, kalau kamu beli di lapak saya ada loh tambahan diskon gitu. Nah, di mana sih Om sama Tante bisa menemukan si fitur voucher lapak ini? Ada di 2. Pertama dari akun pelapak, terus di fitur promosi, scroll sedikit di bawahnya promoted post dan teman-temannya, ada nih voucher lapak. Yang kedua ada juga di dashboard super seller. Di dashboard super seller sendiri itu lebih lengkap informasinya. Om sama Tante bisa lihat mana aja sih voucher-voucher yang aku punya. Maksimal dalam satu waktu hanya bisa 3 voucher bersamaan yang jalan. Atau Om sama Tante pengen lihat juga nih terakhir minggu lalu gitu ya, voucher yang udah berhenti, gimana sih pemakaiannya, performannya, berapa banyak sih orang yang pakai voucher saya, berapa banyak ya diskon yang sudah terpakai nih, yang sudah saya berikan ke orang-orang. Itu bisa juga lihat di dashboard super seller. Lengkap deh pokoknya, nanti Om sama Tante coba lihat. Nah, untuk ngaktifin voucher lapaknya sendiri itu mudah banget. Jadi Om sama Tante tinggal klik buat voucher lapak tadi. Udah banyak nih di sini di halamannya udah banyak value-value yang udah kita isiin sesuai dengan rekomendasi kita. Contohnya, pertama, masukin kode voucher. Sebenarnya nggak wajib. Kalau Om sama Tante nggak mau isi, ntar kita yang bikinin buat Om Tante. Jenis vouchernya, ada banyak pilihannya. Mau potongan yang flat, contohnya, potong 20.000. Atau pakai diskon, 10% sampai 20.000 bisa juga. Potongan ongkos kirim bisa juga Om sama Tante misalnya 5.000 dengan si cepat atau misalnya dengan yang lainnya. Itu possible banget, bisa banget. Terus habis itu Om sama Tante perlu juga nih mengisi diskon, minimum transaksi, dan juga jumlah voucher. Nah, di sini nih penting nih Om sama Tante, karena kan biayanya dari Om sama Tante sendiri ya. Harus disesuaikan juga dengan profit Om Tante masing-masing, supaya ya kita nggak boncos-boncos banget gitu ya. Sesuai misalnya kalau mau kasih diskonnya tinggi, pastiin juga minimum nilai transaksinya juga tinggi gitu. Jadi yang produk yang mahal-mahal aja nih yang bisa pakai vouchernya Om Tante. Atau misalnya ada strategi lain, misalnya Om sama Tante kita maininnya di jumlah vouchernya aja.
Jadi walaupun diskonnya cukup besar, tapi jumlah vouchernya sedikit aja nih. Misalnya cuman buat vouchernya tuh sedikit, kenapa? Misalnya buat pembeli-pembeli yang memang udah loyal nih di lapaknya Om Tante, dan Om Tante tahu mereka siapa, kita kasih aja voucher ini, karena kan khusus cuma bisa dibeli di lapak Om Tante. Ini sebagai terima kasih udah beli yang ke-10 kali misalnya di lapak saya. Atau terima kasih untuk pembelian pertama kamu di lapak saya gitu. Kalau Om sama Tante tahu dia pertama kali. Bisa banget gitu. Banyak skenario-skenario yang kita bisa pakai dengan voucher lapak. Nah, si voucher lapaknya sendiri ini juga ada nih limit penggunaan. Jadi Om sama Tante nggak perlu takut misalnya bikin 10 voucher, terus 10-10-nya dipakai sama satu orang yang sama. Itu kita bisa atur. Misalnya di sini ada maksimum penggunaan per hari dan maksimum penggunaan per periode. Kalau misalnya Om sama Tante bingung, ntar penjelasannya ada lebih lengkap di aplikasi. Tapi contoh yang bisa kita pakai di sini, misalnya Yola, kalau pakai voucher lapak Om Tante, cuma bisa 1 kali di 1 hari ini aja. Tapi nanti misalnya sepanjang periode vouchernya, Yola sebenarnya bisa pakai 3 kali. Jadi misalnya aku pakai hari ini, terus aku pakai besok, terus aku pakai lusa. 1 kali, 1 kali, 1 kali. Jadinya 3 kali. Itu juga bisa. Jadi nggak perlu takut boncos dan dipakai sama 1 orang aja karena ada yang nge-abuse gitu ya. Nggak. Kita udah atur kok di pengaturan tambahan ini. Kemudian ada juga nih fitur tampilkan voucher. Tampilan voucher ini kalau diaktifkan nanti akan muncul di berbagai tempat tadi, di halaman pelapaknya, kemudian di halaman barangnya. Tapi untuk skenario kayak Om sama Tante maunya khusus nih, voucher lapak ini cuma buat pembeli loyal aja, aku mau kasih khusus buat orang yang Om sama Tante tahu. Nah itu nggak usah diaktifin tampilkan voucher. Jadi nanti voucher lapaknya, kodenya Om sama Tante setelah tahu kodenya apa, langsung deh kirim, kasih ke orang sama Tante, orang yang Om sama Tante tuju. Jadi voucher lapak ini selain bisa dipakai untuk semua orang, bisa juga nih ketika dia ditutupin, nggak ditampil di mana-mana, bisa nih Om sama Tante kasih ke orang-orang yang memang menjadi targetnya dari voucher ini. Oke, lanjut. Nah, selalu kalau kita melakukan segala sesuatu, kita evaluasi nih performanya. Nah, di voucher lapak ini, Om sama Tante bisa ngeliat dengan total pengeluaran. Total pengeluaran ini adalah total diskon yang diberikan kepada pembeli. Di mana diskonnya ini sendiri kan merupakan biaya ya dari potongan harga yang Om dan Tante lakukan kepada lapaknya Om Tante. Kita perlu pastikan, kita lihat apakah total pengeluarannya ini itu masih sesuai dengan budgetnya Om Tante. Sebenarnya ini bisa sih kita atur, kita rencanakan dengan cara bisa menyesuaikan dengan diskon, minimum nilai transaksi, dan jumlah voucher yang sesuai. Tapi aku saranin untuk selalu juga memperhatikan detail pengeluaran ini, karena mungkin aja ada hal-hal yang nggak kita tahu di awal, tapi tiba-tiba tadinya vouchernya ada 1.000 gitu ya. Kita berpikir panjang kalau 1.000 voucher ini mungkin akan habis dalam waktu 30 hari gitu. Tapi yang terjadi misalnya 1.000 voucher ini langsung habis dalam kurun waktu 2 hari gitu. Nah, kita senang sih, karena kan 2 hari ini habis berarti ada 1.000 transaksi ya yang terjadi. Cuman harus lihat juga, apakah budgetnya bisa nih langsung kita cover atau enggak. Makanya, aku saranin untuk selalu ngeliat evaluasi performa voucher lapak ini secara reguler, kalau misalnya Om sama Tante lagi punya voucher lapak yang aktif. Gitu. Nah, tips menggunakan voucher lapak kurang lebih ada 3. Di voucher lapak sendiri, Om sama Tante itu bisa mengatur supaya barangnya itu untuk spesifik etalase aja. Jadi misalnya mau nih barang-barang tertentu, misalnya barang-barang baru gitu, atau barang-barang yang memang marginnya lebih tinggi gitu, itu bisa juga. 2, promosi dan sebarluaskan voucher lapak. Kita tahu kalau voucher lapak itu sekarang udah kelihatan di mana-mana, tapi nggak ada salahnya juga nih kita sebarin lewat sosial media, kita sebarin lewat Instagram postnya Om Tante, disebarin di Twitter, dan lain-lain, di Facebook, supaya semakin banyak yang tahu kalau oh ada nih tambahan diskon kalau aku beli di lapaknya Om Tante. 3, beri diskon khusus untuk pembeli-pembeli terbaik. Nah ini terserah nih Om Tante, apa sih definisi pembeli terbaik menurut Om Tante? Om Tante tahu misalnya ada beberapa list pembeli yang selalu beli nih di lapaknya Om Tante. Misalnya Om sama Tante menjual masker. Kemudian udah kelihatan nih ada pembeli-pembeli yang dia sebulan sekali selalu beli nih di lapaknya Om Tante.
Tapi tiba-tiba suatu hari dia nggak beli di lapak sama tante. Halo? Oke. Iya. Nah, kita bisa kasih aja voucher lapak ini ke mereka. Sehingga mereka ingat lagi nih, oh iya ada nih lapaknya si X dan ada voucher lagi bisa aku pakai. Gitu. Jadi semakin kompetitif pakai voucher lapak, bisa targeted juga. Jadi jangan lupa dipakai fiturnya karena ini juga salah satu fitur yang bisa ngebantu untuk mendorong supaya semakin banyak calon-calon pembeli yang tertarik untuk menggunakan untuk beli nih di lapaknya Om Tante. Oke, Mbak Yola. Iya. Oke, Mbak Yola, ini kayaknya seru banget pembahasan kita untuk malam hari ini, tapi mengingat durasinya juga udah mepet nih, jadi bisa kita langsung buat ke Q&A aja mungkin barengan sama Mbak Nita dan juga Mbak Wimala di sini. Bisa. Oke, siap. Oke, siap. Kayaknya emang asik banget kalau misalnya kita membahas fitur-fitur yang ada di Bukalapak ini karena banyak dan juga masing-masing itu emang punya strateginya, kiat-kiatnya tersendiri untuk bisa mengoptimalkan performa lapak dari masing-masing. Oke, maaf ya Mbak Yola ya, kita bisa langsung ke Q&A aja untuk bisa discuss dengan Om dan Tante semua yang ada di sini. Oke, mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan pertama aja. Ini ada dari pertanyaan untuk Mbak Nita, untuk Tante Nita, tentang kapan nih Superseller punya aplikasinya sendiri. Ini kapan nih Tante Nita udah bergabung dengan kita juga di sini? Oke, mungkin bisa kita undang juga semuanya, ada Tante Wimala, Tante Yola, dan juga Tante Nita untuk bergabung bersama kita lagi. Halo, masih semangat ya? Semangat. Masih. Oke, untuk pertanyaan pertama untuk Tante Nita, kapan nih Superseller akan membuat aplikasinya sendiri gitu Kak Nita? Ini maksudnya tuh aplikasi sendiri tuh kayak satu fitur dikumpulin di satu tempat gitu untuk Superseller gitu ya. Kalau untuk aplikasi sendiri yang jelas kita kan masih bagian dari Bukalapak, jadi kayaknya untuk dalam waktu dekat nggak ada rencana untuk kayak buat aplikasi terpisah. Karena Superseller ini juga masih bagian dari Seller Center juga, fitur-fiturnya masih bagian dari fitur promosinya Mbak Yola juga, jadi kayaknya belum ada deh dalam waktu dekat untuk buat aplikasi sendiri gitu. Jawabannya itu sih Mas Bondan. Suaranya nggak ada deh kayaknya Mas Bondan. Oke, lupa dinyalain. Oke, jadi memang belum, untuk saat ini masih belum direncanakan lebih lanjut ya tentang aplikasi si Superseller ini ya. Oke. Jadi terus untuk pertanyaan yang kedua ini tentang fitur promosi nih. Jadi untuk produk yang sama sekali nih belum ada yang laku, apakah efektif jika harga produk di markup dulu setelah itu baru didiskon? Itu gimana tuh Mbak Yola tuh? Kalau produknya dulu yang di markup. Mungkin nanti aku bisa ditambahin ya Wima. Kayaknya Wima lebih sering nih masalah perdiskon-diskonan. Bisa Tapi kalau untuk barangnya sendiri baru, nah yang pasti harus pakai promoted post nih Om sama Tante. Karena kayak tadi kita cerita, barangnya baru, masa di bawah posisinya? Gimana nanti calon pembeli kita tahu? Kita naikin dulu nih dengan promoted post. Nah, masalah perdiskon-diskonan mungkin boleh dibantu sama Mbak Wima? Ya, kalau misalnya diskon, sebenarnya emang kalau barang ada diskonnya tuh lebih menarik di mata pembeli. Tapi pembeli tuh akan ngelihat harga akhir pada akhirnya nih Om dan Tante. Jadi jangan juga di markup gede-gede karena pembeli juga pasti tahu gitu, sadar ya, nggak mungkin kan beli kentang gitu harganya 5 juta gitu kan nggak mungkin. Jadi coba dibikin harganya jangan terlalu tinggi, tapi yang paling penting tuh harga akhirnya. Gimana harga akhirnya tuh masih bisa bersaing gitu ya sama barang-barang serupa dari barangnya Om Tante gitu. Jadi tetap masuk akal ya, jangan ngasal ya nge-markupnya.